Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diciptakan dengan bagian-bagian yang ada di tubuhnya seperti tangan, kepala, kaki, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan yang beraneka ragam diciptakan dengan bagian-bagian tertentu. Bagian yang pertama yaitu akar. Fungsi akar mengokohkan tumbuhan, kemudian menyerap zat-zat penting di dalam tanah seperti zat hara, air, dan mineral. Kemudian pada beberapa tumbuhan tertentu, akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya tanaman singkong, ubi, kentang, wortel, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian jenis-jenis akar, ada akar tunggang. Contohnya tanaman yang memiliki akar tunggang adalah pohon mangga. Kemudian akar serabut. Akar serabut ini biasanya dimiliki oleh pohon atau tanaman rumput. Kemudian akar gantung. Biasanya akar gantung ini ada pada pohon beringin. Akar napas dan akar pelekat yang ada pada pohon sirih. Bagian yang kedua dari tumbuhan yaitu batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Kemudian batang juga mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar serta zat makanan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu tadi adalah fungsi dari batang. Kemudian batang itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu. Batang berkayu itu teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar. Contohnya pohon mangga, pohon jati, jambu, dan lainnya. Kemudian ada batang berumput. Teksturnya lunak, punya ruas yang jelas garis-garisnya dan berongga. Contoh batang berumput yaitu padi dan jagung. Kemudian batang basah. Batang basah ini biasanya dimiliki oleh enceng gondok, bayam, keladi. Tekstur batang basah yaitu lunak dan banyak mengandung air. Bagian selanjutnya dari tumbuhan adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Daun terdiri atas helai daun, tulang daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Kemudian daun berdasarkan bentuk tulangnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah menyirip, yang kedua adalah menjari. Ini contohnya ada pada daun ketela pohon dan pepaya. Kemudian sejajar. Sejajar ini dimiliki oleh padi, jagung. Bentuk daun yang selanjutnya yaitu melengkung. Melengkung ini dimiliki oleh enceng gondok dan lainnya. Kemudian bagian dari tumbuhan yang selanjutnya yaitu bunga. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagian-bagian bunga ada mahkota bunga, kepala bunga, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Di mana dari bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi masing-masing dari bunga, yaitu kelopak
umumnya berwarna hijau dan berfungsi untuk menutup bunga di saat masih kuncup. Kemudian mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan warna-warni. Benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putik sebagai alat kelamin betina. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Bunga yang memiliki bagian-bagian tadi dinamakan bunga lengkap. Bunga yang memiliki putik dan benang sari disebut bunga sempurna, di mana fungsi utama bunga yaitu sebagai alat penyerbukan. Setelah bunga, bagian tumbuhan yang lainnya adalah buah. Fungsi buah sebagai tempat untuk melindungi biji. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan itu biasanya adalah daging buahnya. Kemudian bagian-bagian dari buah ada tangkai buah. Tangkai untuk tempat melekat atau bergantungnya buah pada dahan atau ranting. Kemudian kulit buah adalah lapisan yang paling luar. Kulit buah ini adalah tempat untuk melindungi buah. Kemudian ada daging buah yang biasa kita makan, dan bagian yang dilindungi oleh daging buah itu adalah biji. Biji adalah calon dari tumbuhan baru. Fungsi biji yaitu sebagai hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping biji. Ada biji yang berkeping satu yang disebut dengan monokotil, dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Tumbuhan yang memiliki biji keping satu, ini contohnya adalah jagung. Monokotil ini dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki batang basah dan batang berumput. Sedangkan biji dikotil itu memiliki keping dua yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dengan batang berkayu. Contohnya pohon mangga, pohon jambu, dan masih banyak yang lainnya. Demikian adalah penjelasan tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.